Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan memulai pertemuan yang kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Sibi Anissa dengan saya sendiri, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester ganjil. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan. Jadi hari ini Ibu mau mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks laporan percobaan, khususnya teks laporan percobaan menguji zat makanan pada nasi. Jadi kemarin kan sudah ada teks untuk menguji zat makanan pada nasi. Nah, ada yang menguji amilum dan ada yang menguji protein. Jadi masih ingat kan? Nah, silakan dibuka kembali buku tugasnya kemarin. Nah, baik, kita akan mulai ya. Mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih ingat kan dengan teks berikut? Uji zat makanan dalam nasi. Jadi objeknya itu ada nasi, pelaku percobaannya ada peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa, tempat dan waktu percobaan di laboratorium SMP Guna Bangsa 16 Maret 2018. Kemudian untuk apa sih menguji zat makanan dalam nasi? Oh, ternyata untuk menguji kandungan zat makanan dalam nasi. Kemudian bahan dan alat di sana di dalam teks sudah dijelaskan bahwa di sana ada bahan, ada juga alat. Bahan yang digunakan adalah Lugol, Biuret atau CuSO4 1% dan NaOH 10%, lalu ada air dan ada juga nasi. Itu bahan. Ingat, bahan itu adalah segala sesuatu yang tercampur di dalam percobaan. Namun alat itu berbeda. Alat itu hanya digunakan sebagai bantuan, yaitu tabung reaksi, gelas kimia, spiritus, mortal, penjepit tabung, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Nah, langkah kerjanya itu ada 3. Yang pertama, menumbuk nasi dengan mortal hingga halus, memberi sedikit air dan aduk hingga menjadi larutan. Masukkan larutan dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi A, B, dan C. Lalu, untuk menguji amilum itu masukkan 2 tetes larutan Lugol ke dalam tabung A. Lalu amati apakah ada perubahan warna dalam larutan Lugol. Lalu bagaimana cara menguji protein? Yaitu dengan memasukkan 3 tetes larutan Biuret ke dalam tabung reaksi C. Kocok, lalu amati apakah ada perubahan warna dalam tabung Biuret. Nah, lalu dari hasil percobaan tersebut menghasilkan yang pertama, nasi ternyata mengandung banyak amilum dan nasi juga mengandung banyak protein. Jadi simpulannya dapat diketahui bahwa nasi mengandung amilum karena diketahui dari perubahan warna menjadi biru tua setelah ditetesi Lugol, dan nasi mengandung protein setelah ada perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi Biuret. Nah, itu kan adalah teksnya. Jadi ibu hanya membacakan sedikit teks yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Baik, selanjutnya ya. Sudah dibaca teksnya? Oke. Baik, ibu akan membahas sedikit soal yang sudah kalian jawab dan sudah kalian kerjakan di buku tugas dan sudah kalian foto. Ibu berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, siapa yang melakukan percobaan pada teks tersebut berdasarkan teks tadi? Banyak yang menjawab peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa. Lalu kapan dan di mana percobaan tersebut dilakukan? Pada tanggal 16 Maret 2018 di laboratorium SMP Guna Bangsa. Alhamdulillah, ini semuanya ada di dalam teks. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mencari jawaban di teks lain, karena memang sudah ada di dalam teks. Jadi kalian hanya baca kemudian lihat teks, tinggal tuliskan saja. Lalu nomor 3, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Percobaan tersebut dilakukan untuk menguji kandungan zat makanan dalam nasi. Kan semuanya sudah ada kan? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan tersebut? Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, gelas kimia, spiritus, mortal, penjepit tabung, pipet tetes, rak tabung reaksi, dan bahan yang diperlukan adalah Lugol, Biuret,
air, dan nasi. Lalu bagaimana cara menguji amilum dan protein pada nasi? Kalau uji amilum dengan memasukkan 2 tetes larutan glucol ke dalam tabung A, lalu mengamati perubahan warna. Lalu untuk memastikan kandungan protein di dalam nasi, yaitu dengan memasukkan 3 tetes larutan biuret ke dalam tabung reaksi. Kocok lalu mengamati perubahan warna dalam tabung biuret. Nah, lalu bagaimana hasil percobaan tersebut? Ternyata nasi mengandung banyak amilum dan protein, kan? Nah, jadi itu kan sudah kita jawab dan kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, ingat. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk kita belajar membuat simpulan dari jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan? Baik, perhatikan ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kan pasti sudah ada jawabannya. Nah, lihat jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan. Oke, selanjutnya kita masih fokus ke bagian jawaban-jawaban. Jadi nomor 1 tadi ada jawabannya, peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa. Lalu nomor 2 pada 16 Maret 2018 di laboratorium SMP Guna Bangsa. Jadi perhatikan saja jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab kemarin itu. Jadi tulis saja jawaban-jawabannya. Nah, bagaimana cara membuat simpulan? Itu adalah dengan cara kita menyusun jawaban-jawaban tadi sehingga menjadi sebuah paragraf yang nyambung, yang koherensi, ya. Nah, seperti ini. Bu, boleh enggak, Bu, kalau mau ditambah atau dikurang? Ya, boleh-boleh saja, asal tidak mengurangi atau tidak mengubah makna dari teks asli. Nah, di sini kan, peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa melakukan uji kandungan zat makanan dalam nasi. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 3 itu sepertinya digabung kan? Nah, jadi boleh kalian mau diacak asal tidak mengubah makna dari teks asli. Dalam nasi pada 16 Maret 2018 di laboratorium SMP Guna Bangsa. Nah, jadi 3 jawaban itu digabung menjadi 1 kalimat. Boleh enggak, Bu, seperti itu? Ya, boleh-boleh saja, kan? Oke, lanjut. Alat yang digunakan dalam uji coba tersebut adalah tabung reaksi, gelas kimia, dan bahan yang diperlukan adalah bla 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 bla. Nah, itu kan sama dengan jawaban yang ada di nomor 4. Perhatikan. Oke. Nah, lalu Bu, itu mengapa menjadi warna merah? Pengujian kandungan zat makanan dalam hal ini adalah amilum dan protein. Ini boleh saja kalau kalian mau tambahkan, kan? Nah, ini hanya untuk memperjelas kalimat selanjutnya, yaitu uji amilum dengan memasukkan 2 tetes larutan lugol ke dalam tabung A, lalu mengamati perubahan warna dalam larutan lugol, dan uji protein dengan memasukkan 3 tetes larutan biuret ke dalam tabung reaksi, kocok lalu mengamati perubahan warna dalam tabung biuret. Nah, jadi yang warna merah itu boleh kita tambahkan. Bu, ambil dari mana sih yang warna merah itu? Ya, boleh kita ambil dari teks sebelumnya, atau kita cocokkan saja supaya koherensi atau nyambung begitu dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, lalu ada juga yang berwarna merah. Hasil uji zat makanan membuktikan bahwa nasi mengandung amilum dan protein. Nah, jadi boleh kita tambahkan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat simpulan? Jadi tadi jawaban-jawaban yang sudah ada itu kalian gabungkan, kalian satukan. Asal dia tidak mengurangi makna atau mengubah makna dari teks yang asli. Jadi asal kita bisa memahami simpulan tersebut. Paham ya? Oke, kalau misalnya kalian belum paham, kalian ulangi lagi rekaman suara ini sambil kalian baca kembali teksnya. Nah, sekarang kita belajar membuat simpulan sendiri. Di sini ada sebuah teks laporan percobaan. Di sini menceritakan ada 4 orang siswa, yaitu Ariel Aprianto, Delvira Atika, dan M. Ihsan berada di laboratorium MTS M. Basyun Imran pada 14 Juli 2020. Mereka akan menguji kandungan glukosa pada tahu. Mereka membutuhkan tabung reaksi, busen, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan mortar. Bahan yang mereka butuhkan adalah Aquades dan cairan Benedik. Mereka memulai dengan menumbuk sedikit tahu pada mortar, lalu menaruhnya pada tabung reaksi dan menambahkan Aquades dalam larutan tersebut.
Untuk mengetahui kandungan glukosa, mereka menambahkan 5 tetes cairan Benedict. Setelah tercampur dengan larutan tahu, campuran dipanaskan di atas busen. Indikasi tahu mengandung glukosa adalah larutan berubah warna menjadi merah bata setelah dipanaskan. Setelah diamati, ternyata larutan tersebut berubah menjadi abu-abu. Jadi, tahu dalam percobaan Ariel dan kawan-kawan tidak mengandung glukosa. Nah, ini juga termasuk laporan percobaan, tapi dalam bentuk narasi. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaannya itu, lalu kalian jawab ya. Nah, setelah slide ini itu ada pertanyaan. Siapa yang melakukan percobaan pada teks tersebut? Kapan dan di mana percobaan tersebut dilakukan? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan tersebut? Bagaimana cara menguji kandungan glukosa pada tahu dan bagaimana hasil percobaan tersebut? Nah, jadi nanti ibu itu mau hasilnya seperti simpulan. Bentuknya itu paragraf ya. Seperti contoh, simpulan dalam bentuk paragraf. Jadi, hasil jawaban kalian itu bukan pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Memang jawaban ini nanti kalian jawab, tetapi ibu minta simpulannya. Jadi bukan jawaban dari pertanyaan ini, ibu minta simpulan. Baik, nah terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.